Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Nelly Marianti sebagai moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini pada mata kuliah metode pemisahan, kami dari kelompok 6 Farmasi 3A yang beranggotakan yaitu Ananda Ramadhani, Lia Rizka Ramawati, Munahana Muarini Ayudya, dan saya sendiri Nelly Marianti. Kali ini kita akan membahas mengenai studi pemisahan enantiomer trans beta lactam ureas yang menggunakan HPLC dan SFC berbasis fase diam kiral polisakarida. Pada latar belakangnya yaitu senyawa kiral memiliki dua bentuk enantiomer yang dapat menghasilkan efek biologis yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap terapi dan keamanan obatnya. Nah, kemurnian enantiomer ini penting dalam pengembangan obat modern karena penggunaan enantiomer yang tidak tepat ini dapat menurunkan efektivitas atau meningkatkan resiko toksisitas. Nah, trans beta lactam urea ini memiliki dua pusat kiral dengan struktur kompleks yang memerlukan metode pemisahan yang selektif. Salah satu metodenya yaitu HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi. HPLC sendiri itu merupakan teknik pemisahan berbasis fase cair yang bertekanan tinggi yang efektif untuk senyawa kompleks senyawa turunan beta lactam. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh presentator. Kepada presentator disilahkan. Oke, pada penelitian ini kita akan membahas tentang enantioseparasi, yaitu proses memisahkan molekul kiral menjadi dua bentuk enantiomer yang benar-benar murni. Kenapa ini penting? Karena tiap enantiomer bisa punya aktivitas biologis yang beda. Nah, jadi pemisahan yang tepat sangat berpengaruh untuk penggunaan obat. Untuk teknik pemisahannya, salah satu metode yang sering dipakai adalah HPLC, yaitu pemisahan berbasis cairan bertekanan tinggi. Metode ini efektif banget nih, terutama untuk senyawa-senyawa kompleks seperti turunan beta lactam. Selain HPLC, ada juga CFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Bedanya, CFC memakai karbon dioksida yang dibuat superkritis menjadi fase gerak. Teknik ini dikenal lebih cepat dan lebih ramah lingkungan karena karbon dioksida punya viskositas rendah. Jadi, proses pemisahan bisa berlangsung lebih efisien. Proses pemisahan pada kedua metode ini sebenarnya berawal dari perbedaan molekul yang diuji dengan fase diam yang sifatnya kiral. Jadi, tiap enantiomer bakal berinteraksi dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan inilah yang mempengaruhi waktu keluarnya dari kolom. Nah, untuk membantu pemisahan biasanya digunakan clinical stationary phase atau CSP. Material ini mampu menciptakan berbagai interaksi seperti ikatan hidrogen, gaya sterik, atau interaksi PP yang membuat enantiomer tertentu bertahan lebih lama dibanding dengan yang lain. Pada metode HPLC, fase geraknya berupa cairan yang didorong dengan tekanan tinggi supaya bisa mengalir melewati kolom. Sementara pada CFC, fase geraknya adalah karbon dioksida superkritis yang lebih encer dan punya viskositas rendah. Karena aliran itu lebih cepat dan proses pemisahannya bisa berlangsung lebih efisien. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas bagaimana fase diam bekerja dalam pemisahan enantiomer. Fase diam yang digunakan adalah polisakarida seperti amilosa dan selulosa. Polisakarida ini memiliki struktur helix dan gugus fungsi yang mampu membentuk interaksi spesifik seperti ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan interaksi dipol. Kombinasi interaksi inilah yang menciptakan lingkungan kiral yang sangat selektif. Ketika campuran enantiomer melewati kolom, masing-masing enantiomer akan berinteraksi secara berbeda dengan fase diam. Perbedaan orientasi ruang dari kedua enantiomer menyebabkan satu enantiomer bertahan lebih lama, sementara yang lain bergerak lebih cepat. Inilah dasar terjadinya pemisahan enantiomer dalam kolom kiral. Selanjutnya, kita masuk ke fase gerak atau mobile phase. Pada HPLC, fase geraknya berupa cairan yang umumnya menggunakan DMC, dimetil karbonat, sebagai pelarut utama. Dapat meningkatkan resolusi dan memperjelas pemisahan enantiomer karena sifat polaritasnya yang sesuai dengan kolom kiral. Sementara itu, pada SVC fase geraknya menggunakan CO2
superkritis yang dikombinasikan dengan modifikatор seperti metanol atau DMC. Penggunaan modifikasi ini bertujuan untuk mengikatkan polaritas sistem sehingga interaksi antara sampel dan fase diam menjadi lebih optimal. Selanjutnya, pada slide hasil penelitian ini, kita dapat melihat perbandingan performa pemisahan menggunakan HPLC dan SFC. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi HPLC dengan pelarut DMC mampu menghasilkan resolusi pemisahan yang sangat tinggi, bahkan mencapai Bernoulli separation. Artinya, kedua enantiomer terpisah dengan sangat baik tanpa terjadi tumpang tindih pada kromatogram. Kedua, pada metode SFC, waktu analisis terbukti jauh lebih singkat. Selain itu, SFC juga menggunakan jumlah pelarut yang lebih sedikit sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan menggunakan CO2 superkritis sebagai fase gerak utama. Namun, menggunakan DMC pada sistem FSC memiliki efek yang berbeda dibandingkan pada HPLC. Jika pada HPLC DMC mengikatkan selektivitas pada SFC justru dapat memperpanjang waktu retensi, sehingga pemisahan memerlukan optimasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemisahan. Faktor yang mempengaruhi pemisahan itu ada 3. Yang faktor pertama itu struktur kimia senyawa. Struktur kimia senyawa itu sangat berpengaruh loh terhadap interaksinya selama pemisahan, terutama bila molekul tersebut memiliki gugus aromatik yang dapat memperkuat ikatan dengan fase diam. Faktor yang kedua yaitu jenis fase diam. Jenis fase diam ini menentukan tingkat selektivitas. Misalnya pada fase diam yang berbasis amilosa dan selulosa. Fase diam yang berbasis amilosa dan selulosa ini dapat memberikan pola pemisahan yang berbeda menurut Jurin 2025. Lalu faktor yang terakhir yaitu komposisi fase gerak. Komposisi fase gerak khususnya pada rasio DMC dan alkohol dapat mengubah pola interaksi selama pemisahan menurut Jurin 2024. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode HPLC, CFC, dan DMC. Yang pertama yaitu kelebihan dari metode HPLC yaitu memiliki rasio yang tinggi dan hasil pemisahan yang stabil. Lalu kekurangannya yaitu waktu analisis relatif lebih lama dibanding dengan metode yang lain menurut Jurin 2024. Metode DMC memiliki kelebihan yaitu termasuk grain solvent dan lebih aman bagi lingkungan. Sedangkan kekurangannya itu metode ini kurang efektif jika digunakan sendiri dalam sistem SFC menurut Jurin 2024. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami kali ini. Dapat disimpulkan ya kalau HPLC ini memberikan performa yang stabil dan pemisahan enantiomer kompleks terutama ketika dimetil karbonat atau DMC itu digunakan sebagai fase gerak karena mampu meningkatkan resolusi dan selektivitas pemisahan. Nah, di sisi lain SFC ini menunjukkan keunggulan dalam kecepatan analisis serta efisiensi penggunaan pelarut sehingga lebih ramah lingkungan dibanding teknik konvensional. Selain itu, DMC ini memiliki potensi besar untuk mendukung konsep green chromatografi di masa depan karena sifatnya yang lebih aman dan berkelanjutan sebagai pelarut alternatif. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.